talk, let's go. Reza Gaming, Romy Kennedy, Anak Jadul, Film-film, Cigo Alves, Andi Nando, Wahyu Sagita, Murtani, Sang Penjelajah Pelosok Negeri, Dwi Nur, Eri Jaljol, Mokhtar Solisa, Gofeb Makassar, Yuli Formosa, Imwele Rubuno, Elio Alkanju, Gracia Anggita, Reza Wikipedia, Sengkuni, Resep Juara, Yuliantina, Lay Project, Ahmad Rifai, dan semua teman-teman dimanapun kalian berada, gua ucapin selamat datang kembali di Mr. Film. Kali ini kita bakalan namatin alur cerita series The Mosquito Coast, part ke-17, season 2, episode 10. Sekilas balik, di episode sebelumnya, Ali mendatangi Guillermo, mengancam akan membocorkan rahasianya apabila Guillermo tidak memberikan sekeping tanah untuknya yang terletak di semenanjung Nosera. Sementara Dina nekat kabur meninggalkan Kasaroha. Dina tinggal di sebuah resor, tempat di mana Richard akan mengeksekusi rencana pengebomannya. Sebelum videonya kita mulai, Mr. Film wajib ingetin ke teman-teman semua kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Yang baru kali ini nemuin alur cerita series ini, selesai nonton ini silahkan juga kalian kepo-kepoin alur cerita dari episode-episode sebelumnya. Yang mau ngasih support ke gua, kalian bisa donasi melalui tombol terima kasih yang ada di samping tombol share. Dan kalau kalian gak punya masalah dengan spoiler, yuk, mari kita mulai. Pada pembukaan episode terakhir ini, terlihat Isela dan dua orang warga Kasaroha sedang membersihkan tubuh Sylvia yang sudah terbujur kaku dan tidak bernyawa lagi. Meletakkannya di dalam peti mati. Suaminya menatap Sylvia untuk yang terakhir kalinya dan peti mati itu pun kemudian ditutup. Warga pun beramai-ramai berkumpul menyampaikan sepatah dua patah kata untuk mengenang Sylvia sebelum akhirnya mereka mengubur Sylvia ke dalam tanah. Meskipun perannya hanyalah seorang kepala dapur, namun Sylvia sebenarnya adalah seorang sosok yang sangat penting di Kasaroha. Ketika sebuah perusahaan tambang masuk ke kampungnya, meracuni air sungai di kampung itu dengan merkuri, Sylvia bangkit dan melawan. Sylvia adalah orang yang membawa para pemberontak yang mencari perlindungan mengungsi ke Kasaroha. Tanpa Sylvia, tidak akan pernah ada Kasaroha. Porque existió para todos. Ella me impregnó con su voluntad para vivir, mi amor. Adiós, Silvia. Adiós, Casa Roja. Setelah berhasil melacak di mana keberadaan Dina, Ali baru berani ngasih tahu ke Margot kalau sebenarnya Dina sudah kabur dari rumah. Bersama-sama dengan Charlie, Ali masuk ke Hotel Marquez Miramar dan kemudian menemukan Dina yang sedang duduk sendirian di ruang tunggu. Ali pun langsung menghampiri Dina. Pada awalnya, Dina tampak acuh tidak acuh dengan ayahnya. Namun Ali langsung meminta maaf kepadanya. I'm sorry. You should be. Sementara itu, di tempat yang sama, di lantai basement hotel, terlihat beberapa orang karyawan hotel dengan terburu-buru memasukkan beberapa buah kantong ke dalam keranjang cucian. Mereka kemudian mendorong keranjang itu menuju ke sebuah kamar, di mana ternyata Richard sudah menunggu di sana. Richard kemudian segera membawa sebuah tas yang di dalamnya berisi bom menuju ke sebuah ruangan lain.
Dia mengambil tangga dan memasang bom itu ke langit-langit ruangan. Pada titik ini, Ali sudah sadar kalau dia sudah bersikap terlalu keras terhadap Dina. Sebagai seorang ayah, Ali seharusnya lebih memikirkan perasaan anak-anaknya. Alih-alih mencoba untuk mengerti, Ali malah menunjukkan egonya dan menantang Dina supaya angkat kaki dari rumah. Mulai detik ini, Ali berjanji kalau dia bakalan berusaha untuk lebih mengerti perasaan kedua anaknya. The door's wide open if you ever decided you want to come back. I do have an idea. I'll tell you when your mom gets here. Ketika Margot sampai di hotel, dia langsung ngasih tahu ke Dina kalau rencananya untuk memulangkan Dina ke Amerika kini sudah gagal dan berakhir dengan berantakan. Namun sepertinya Dina sama sekali tidak peduli dengan semua rencana ibunya itu. Jauh di dalam lubuk hatinya, itu semua sama sekali tidak penting. Yang ia butuhkan hanyalah sosok seorang ibu. It's in the middle of nowhere. Perfect for crop cultivation. Ali yang melihat keputusasaan di matanya Margot, dan dia baru tahu kalau rencananya Margot itu sudah gagal total. Segera ngeluarin selembar foto dan bilangin ke keluarganya kalau mereka semua bisa tinggal di tempat yang ada di dalam foto ini. Ini adalah sebidang tanah yang terletak di semenanjung Nocera. Tanah ini didapatkan oleh Ali dari memeras Guillermo. Dina bilang kalau tidak ada apa-apa di sana. Namun Ali segera menjelaskan kalau mereka akan membangun tempat itu dari nol. Setidaknya tempat itu kini adalah milik keluarga Ali. What's it called? We do. Belongs to the Foxes. I like it. Charlie pun tampaknya sangat suka dengan ide ayahnya itu. Namun, tiba-tiba saja, Margot memotong pembicaraan mereka. Menurut Margot, bagaimanapun caranya, apapun harga yang harus dibayar, dia dan kedua anaknya harus pulang ke Amerika. Dalam seketika, Ali dan Margot pun menjadi bertengkar. Home look like, Margot. I'm not the one that's proposing going back to that shithole. Being such a shit. You're no better off than the rest of us, Ellie. Domestic terrorism. Murder. Pulled the plug on the NSA Sandpiper program. Forget prison. The whole country's surrounded by barbed wire. The whole... Shut up! Since we've got here, all it's been is your plan. Pada titik ini, Charlie pun akhirnya merasa muak dengan pertengkaran kedua orang tuanya. Charlie, yang selama ini penurut dan pendiam, kini terpaksa harus angkat bicara. Ngejelasin kepada kedua orang tuanya betapa ego mereka berdua, kebohongan yang mereka ciptakan, telah menghancurkan kehidupan kedua anak-anaknya. On our necks and fucking dragging us like we're fucking dogs. No fucking idea what's happening, what you guys are doing. You lied to me my entire life. I've spent my entire fucking life thinking that Dad was the reason, and it was you. I don't even fucking know. Can we start there? Margot dan Ali terdiam mendengar perkataannya Charlie. Margot pun akhirnya mengakui kesalahan yang telah ia dan Ali perbuat. Margot berusaha menjelaskan kepada Dina dan Charlie kalau mereka berdua selama ini tidak pernah membohongi anak-anaknya. Sebagai orang tua, mereka memilih untuk merahasiakan perbuatannya dari kedua anaknya. Namun, Margot tidak sanggup menyelesaikan kata-katanya. Perkataan Charlie 100% sesuai dengan fakta yang terjadi. Apa yang sudah Margot dan Ali perbuat telah menghancurkan kehidupan kedua anaknya. I need a minute. Excuse me. What the fuck? Fucking Richard Beaumont is here. Tiba-tiba saja Charlie melihat Richard melintas di depannya. Charlie pun seketika memutuskan untuk membuntutinya.
Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Margot ngeliat Andrea dan ayahnya masuk ke dalam lift bersama dengan seorang pria tak dikenal. Margot pun langsung ngasih tahu ke Ali tentang apa yang baru saja dilihatnya itu. Ali bilang kalau itu mungkin hanyalah sebuah kebetulan. Namun sebaiknya mereka berdua segera mencari Dina dan Charlie. Let's get the kids and get the fuck out of here. Hello? Hello. Wow, it's exciting stuff. Andrea dan ayahnya masuk ke dalam sebuah ruangan untuk melakukan konferensi online dengan semua investor yang menanam saham untuk pembangunan lahan Kasaroha. Sementara tidak jauh dari sana, Richard dan beberapa orang anak buahnya sudah bersiap-siap untuk menyerbu ruangan itu. Now you two, elevator, corridor, front staircase. Ready? Yes. Good. Let's go. Where the hell are they? I can't find them anywhere. Shit, it's one of Guillermo's guys. Margot dan Ali berusaha untuk mencari Dina dan Charlie, namun mereka berdua tidak dapat menemukannya. Tiba-tiba saja, Ali melihat salah satu anak buahnya Guillermo. Begitu Ali ngasih tahu ke Margot, Margot langsung yakin kalau tempat ini bakalan dibom sama Richard. Mereka berdua harus segera menemukan Dina dan Charlie. Anak buahnya Richard menyerbu ruangan yang ditempati Andrea dan ayahnya. Ketika Richard sedang menaiki tangga, tiba-tiba saja Charlie mencegatnya. Dalam seketika, Charlie langsung dijadikan sandra oleh Richard. What the hell is going on? Is your mum here? To me, is your mum here? Fuck you. Wake up. Forget it, lady. Hello, ladies and gentlemen. You avoided the truth countless times with... What the fuck is he doing here? Excuse me. Señor Papa. Richard membawa Charlie masuk ke ruangan konferensi di mana dia dan Guillermo akan mengeksekusi rencananya. Bersama-sama, mereka berdua kemudian mengancam nyawa para investor yang ada di ruangan itu. Para investor diperintahkan untuk mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat, disiarkan secara langsung melalui sosial media, di mana mereka telah melakukan pengerusakan alam secara besar-besaran. Floor. What's that sound? No, continue. Security hotel mencoba untuk membebaskan Sandra dan kontak senjata pun tidak dapat terhindarkan. Everybody, down. I'm gonna sweep the second floor. If there are devices, this is... Polisi pun segera berdatangan ke hotel itu. Ali meminta supaya Dina dan Margot menunggu di tangga darurat. Dia bersikeras untuk menyelamatkan Charlie sendirian. Ask only for justice. A superficial investigation into the killings. So I give everything to you now? Y aquí está. Justicia, sign it. Is how my brother is insane. Ali berusaha mencari sebuah cara untuk menyelamatkan putranya. Dia mengambil sebuah granat dari tangan seorang security yang sudah tewas terbunuh. Soy Rafael Claudio Bautista. Además, yo he violado la tierra. ¡Fírmalo!
Get her out of here. Ketika ayahnya Guillermo sudah menandatangani surat warisannya, Richard pun hendak segera cabut dari tempat itu. Guillermo memaksa Richard untuk menyerahkan pemicu ledak yang ada di dalam sakunya. Charlie, let's go. Ketika Richard menyerahkan pemicu ledak, anak buah Guillermo langsung menembaknya. Di saat itulah Ali melemparkan granat kejut ke dalam ruangan. Ali menyerbu masuk ke dalam ruangan untuk menyelamatkan Charlie. Ketika hendak keluar dari sana, perhatiannya tertuju kepada sebuah tas yang berisi uang tunai, serta pemicu ledak yang tergeletak begitu saja di atas lantai. Ali pun langsung meraihnya. Namun, ketika Ali berlari keluar dari sana, tiba-tiba saja Time's up, Ellie. I wouldn't come closer, kid. I'm sorry for shooting you in the back and all, but you... Go to your mother. Dad! You ain't faster than a bullet. Fuck off, Bill. Charlie, go with your mother. It's okay. Ali mengubur semua orang yang ada di lantai tersebut demi untuk menyelamatkan istri dan kedua orang anaknya. Kini tiada lagi sebuah tempat yang bernama Casaroha. Sebelum meninggalkan tempat itu, Margot, Dina, dan Charlie singgah sejenak di bengkel, tempat di mana biasanya Ali menghabiskan kesehariannya. Dina mengambil semua benda penting peninggalan ayahnya, terutama sebuah cetak biru dari mesin es yang ayahnya selalu bangga-banggakan. Sementara Charlie hanya bisa tertunduk sedih, menatap semua alat bengkel peninggalan ayahnya. Semua kebersamaan itu kini tinggal sebuah kenangan saja. Entah itu manis, pahit, susah, maupun senang. Memang tidak mudah jalan yang telah mereka lalui bersama, namun jalan tersebut penuh dengan perjuangan, canda, tangis, tawa, dan kebersamaan. Kini mereka harus bisa melanjutkan hidup, berusaha untuk membangun segala sesuatunya dari nol lagi. Meskipun tanpa Ali, namun setidaknya kini mereka terbebas dari segala ancaman dan bahaya yang selama ini telah menghantui hari-harinya. Isela dan semua warga Casaroha ada di sana untuk membantu mereka. Bersama-sama, mereka akan membangun sebuah tempat untuk berlindung. Sebuah rumah yang bernama The Mosquito Coast. Terima kasih banyak teman-teman. Ini adalah episode terakhir dari series The Mosquito Coast yang kita bagi menjadi 17 bagian. Sampai berjumpa di film lain di video selanjutnya.